Pak Ya. Warsidi, silakan. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke sesi terakhir terkait dengan masalah PVT-nya itu sendiri. Jadi PVT-nya itu tadi sudah apa, sekarang tinggal bagaimana untuk mendapatkan PVT. Jadi definisinya PVT, hak PVT, perbandingannya dengan paten, kemudian persyaratannya untuk pelepasan dan PVT kita sudah mendapatkan informasi tadi. Sekarang kita masuk ke persyaratan permohonan hak PVT. Ada 3 Bapak Ibu sekalian. Persyaratan pertama adalah persyaratan pemohon. Ya, tadi ada yang menanyakan siapa yang boleh mengajukan, nanti kita bahas. Yang kedua persyaratan varitas. Varitas apa saja yang boleh dimohonkan hak PVT. Kemudian administrasinya seperti apa. Nah, kita akan bahas satu persatu, mudah-mudahan tidak terlalu lama. Lanjut, yang pertama terkait dengan persyaratan pemohon. Pemohon hak PVT itu adalah pemilik varitas. Pemilik varitas itu bisa pemulia, yang tadi saya bilang pemulia mandiri ya, yang pemulia yang bukan bekerja di perusahaan, bukan bekerja di pemerintah, di badan-badan litbang pertanian misalnya. Tapi pemulia secara mandiri, ada pemulia yang memang tidak bekerja di mana-mana tapi memuliakan sendiri untuk kepentingan sendiri. Itu sebagai pemilik, pemulia sekaligus pemilik. Karena dia tidak terikat dengan pihak manapun. Yang kedua, pihak yang mempekerjakan pemulia. Nah, ini pihak yang mempekerjakan pemulia itu adalah perusahaan. Ya. Perusahaan benih itu kan mempekerjakan pemulia. Badan Litbang Pertanian mempekerjakan pemulia. Kemudian ada misalnya Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI. Di sana banyak pakar-pakar pemuliaan yang menggunakan teknologi yang mereka miliki untuk menghasilkan varietas baru. Demikian juga ada Batan, ya, Badan Tenaga Atom. Itu banyak juga menghasilkan varietas hasil dari radiasi sinar gamma misalnya. Itu adalah pihak yang mempekerjakan. Jadi pemulia yang bekerja di lembaga-lembaga itu, di perusahaan swasta, di lembaga pemerintah, kepemilikan varietasnya adalah kepemilikan oleh lembaganya, bukan milik pemulianya. Karena pemulia itu digaji atau dibayar oleh lembaga yang mempekerjakan. Sehingga kepemilikan varietas yang dihasilkan oleh pemulia yang bekerja di satu institusi, kepemilikannya adalah kepemilikan lembaga atau instansi. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, pihak yang memesan varietas kepada pemulia. Jadi pihak manapun, baik perorangan maupun lembaga atau perusahaan, bisa memesan kepada pihak lain untuk dibuatkan varietas sesuai dengan kriteria atau syarat-syarat yang diminta. Tadi di depan saya sudah kasih contoh, misalnya saya bisa memesan kepada PT Iswes misalnya supaya dibuatkan varietas dengan kriteria misalnya umur sekian hari, warna bunga ini, rasa begini. Itu kita berikan speknya, spesifikasinya kita minta kepada pihak yang bisa memuliakan. Nah, berdasarkan surat pemesanan tadi, maka kepemilikan varietas itu adalah milik si pemesan. Begitu ya. Jadi yang ketiga adalah pihak yang memesan. Yang memesan bisa perorangan, bisa lembaga, bisa perusahaan. Kemudian yang keempat, pemilik varietas bisa berupa orang yang mendapat warisan dari orang tuanya. Khusus untuk yang penerima dari waris ini harus dari perorangan, karena lembaga perusahaan tidak bisa mewariskan. Ya, yang bisa mewariskan adalah perorangan, individu, kepada individu, yaitu ahli waris. Kemudian bisa juga karena hibah. Kalau hibah bisa perorangan, bisa institusi. Institusi dengan institusi misalnya dari LIPI diserahkan kepada Kementerian Pertanian supaya dikembangkan, sekaligus diserahkan kepemilikannya. Ini bisa. Demikian juga dari orang ke orang, dari individu ke individu, diserahkan. Hibah itu kan hadiah lah kira-kira seperti itu ya. Diserahkan, diberikan secara cuma-cuma.
Kemudian yang berikutnya adalah jual beli. Jadi varietas itu sama dengan barang lain, bisa diperjualbelikan. Perusahaan A membeli dari perusahaan B. Orang bisa menjual kepada orang lain. Nah, nanti kepemilikannya itu berpindah dengan adanya dokumen akta jual beli. Nanti kalau dimintakan hak PPT, maka dokumen-dokumen tadi harus dilampirkan untuk membuktikan bahwa varietas itu sudah beralih kepemilikannya dari satu pihak ke pihak lain. Ya. Kemudian dan lain-lain. Dan lain-lain ini contohnya adalah misalnya ada gugatan ke pengadilan. Ada suatu kasus, misalnya ada orang yang menggugat bahwa ini sebetulnya varietas milik saya, tapi diklaim oleh pihak lain. Saya mengajukan ke pengadilan, kemudian pengadilan memutuskan bahwa varietas ini milik si A. Nah, berdasarkan keputusan pengadilan, maka itulah sebagai dasar bahwa varietas itu milik si penggugat di pengadilan. Kira-kira seperti itu ya. Jadi intinya pemohon hak PPT adalah pemilik varietas, tidak selalu pemulia. Bisa pemulia, bisa bukan pemulia. Ini yang ada 4 macam tadi. Itu persyaratan pemohon. Kita lanjutkan kepada persyaratan varietas. Lanjut. Oh ya, ini dalam prakteknya Bapak Ibu sekalian. Dalam prakteknya yang kami data di kantor PVT, pemohon hak PPT adalah perorangan WNI, ya, banyak yang melakukan perorangan WNI, yaitu pemulia-pemulia, kemudian perusahaan benih nasional dalam negeri, ya, seperti PT ISWES, PT AMP, PT BCA, dan lain banyak segala macam. Kemudian lembaga litbang dalam negeri, ada litbang pertanian, ada litbang non pertanian seperti LIPI, Batan, itu juga mengajukan hak PPT. Kemudian perguruan tinggi dalam negeri, ini banyak, sudah ada 6 perguruan tinggi yang sudah mendaftarkan hak PPT, mulai dari IPB, UNPAD, UGM, UNSUD, kemudian UNS sekarang sedang dalam proses, Brawijaya, kemudian Universitas Muhammadiyah, dan lain-lain. Jadi perguruan tinggi yang mempunyai fakultas pertanian atau mempunyai kemampuan untuk merakit varietas, ini sudah ada yang melakukan pendaftaran dan sudah diberikan hak PPT. Kemudian permohonan dari luar negeri, ada perusahaan, ada perguruan tinggi juga dari luar negeri, ada perorangan dari luar negeri. Nah, khusus untuk yang permohonan dari luar negeri, ini harus menggunakan jasa konsultan PVT. Ya. Khusus luar negeri ya, kalau luar negeri itu wajib hukumnya. Kecuali perusahaan luar negeri itu mempunyai anak cabang di Indonesia. Itu boleh tidak menggunakan, tapi bisa menggunakan anak cabangnya yang ada di Indonesia sebagai perwakilan. Tapi bagi perusahaan atau pemohon yang tidak mempunyai cabang atau anak perusahaan di Indonesia, maka wajib menggunakan jasa konsultan PVT yang ada di Indonesia. Lanjut. Nah, ini untuk konsultan ya. Jadi ini amanat undang-undang. Permohonan hak PVT yang diajukan oleh pemohon yang tidak bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di Indonesia harus melalui konsultan PVT yang ada di Indonesia selaku kuasa. Kemudian disebutkan juga dalam undang-undang, konsultan ini harus terdaftar ya, di kantor PVT. Kita sudah mempunyai daftar 27 konsultan PVT ya, termasuk Ambadar sudah mempunyai tanda daftar lah, kira-kira seperti itu. Kemudian konsultan PVT berkewajiban menjaga kerahasiaan varietas dan seluruh dokumen permohonan hak PVT sampai dengan tanggal diumumkannya permohonan hak PVT. Jadi sebelum diumumkan, konsultan wajib menjaga kerahasiaan. Tapi begitu diumumkan, kan namanya diumumkan kan sudah siapa saja sudah boleh. Jadi sejak tanggal pengumuman itu maka kewajiban merahasiakannya sudah tidak ada lagi. Nah, sekarang sudah ada 27 konsultan, ya, termasuk Ambadar dan lain-lain. Lanjut.
Kemudian persyaratan varietas. Persyaratan varietas syaratnya ada pertama tadi dari divisi harus varietas hasil pemuliaan. Varietas hasil pemuliaan harus memenuhi persyaratan BUSS atau BUS dan diberi nama. Ya. Terus, jadi pertama baru, unik, seragam, dan stabil. Baru, unik, seragam, stabil ini disingkat dengan BUS untuk mempermudah mengingatnya. Oleh karena itu nanti pengujian PVT juga kita istilahkan dengan uji BUS. Kita uji BUS-nya. B-nya kita uji. B-nya cara mengujinya adalah dengan melihat formulir. Jadi nanti pemohon mengisi formulir. Formulir yang sekarang ada atau yang diberlakukan adalah formulir yang terbaru, revisi dari formulir sebelumnya, yang tadinya cukup panjang dan tebal, sekarang kita sudah sederhanakan melalui Peraturan Menteri Pertanian nomor 25 tahun 2021 ini yang baru beberapa bulan diundangkan. Untuk mengecek kebaruan kita melihat di formulir yang diisi yaitu di pertanyaan nomor 10 dan nomor 11. Itu pertanyaan apakah varietas yang dimohonkan HPVT ini sudah pernah diperjualbelikan? Kalau jawabannya belum, otomatis pasti baru. Tapi kalau jawabannya sudah pernah diperjualbelikan, maka dilanjutkan ke pertanyaan nomor 11. Pertanyaan nomor 11 adalah penjualan pertama di Indonesia itu kapan? Penjualan pertama di Indonesia itu kapan? Ini untuk mengetahui apakah varietas ini memenuhi syarat 1 tahun apa tidak. Karena syarat untuk bisa dikatakan baru sudah diperjualbelikan tapi tidak lebih dari 1 tahun. Makanya ini ditanyakan di nomor 11. Kalau memenuhi syarat itu baru kita uji yang USS-nya. Kalau dari B-nya saja sudah tidak memenuhi syarat, maka otomatis ini kita tolak. Artinya tidak kita selesaikan USS-nya baru kita tolak, tapi dari awal kalau formulirnya sudah terdeteksi tidak memenuhi unsur baru, maka otomatis dari awal sudah kita informasikan bahwa permohonannya ditolak karena tidak memenuhi salah satu unsur BUS-nya, yaitu B, kebaruannya. Kemudian yang kedua syaratnya adalah unik atau distinct, ya, seragam, uniform, dan stabil, dan diberi nama. Nah, nama juga kita cek di awal, di formulir. Formulir kan sudah ada di situ. Usulan nama yang diajukan untuk mengajukan HPVT, namanya apa? Nah, nanti kita cek. Syarat penamaan itu ada. Yang pertama, syarat itu tidak boleh digunakan oleh varietas yang sudah ada. Jadi namanya harus berbeda dengan varietas-varietas yang sudah ada. Kita cek di dokumen kami, di database, apakah varietas nama itu sudah dipakai oleh pihak lain atau belum. Kemudian nanti kita lihat syarat berikutnya, syarat-syarat penamaan nanti ada di dokumen Kementerian Peraturan Menteri Pertanian nomor 29 tahun 2021. Kemudian yang unik, seragam, dan stabil nanti kalau dari aspek kebaruan lulus, dari aspek nama lulus, baru kita uji USS-nya. USS-nya gitu kita sebut dengan US test yang kita tanam di lapangan, kemudian kita lihat uniknya di mana, seragam apa tidak, stabil apa tidak. Itu nanti di lapangan kita tanam di lapangan. Ini persyaratan varietas adalah BUS, diberi nama, dan harus hasil pemuliaan. Varietas lokal tidak bisa diberi hak PVT. Lanjut. Nah, ini kriteria BUS-nya. Jadi baru itu syaratnya pertama, kalau bisa tanaman atau varietas tersebut belum pernah diperdagangkan di Indonesia. Kalau sudah diperdagangkan maka tidak boleh lebih dari 1 tahun. Itu kalau di Indonesia. Kalau varietas itu sudah diperdagangkan di luar negeri, maka syaratnya lebih longgar lagi. Untuk tanaman semusim dikatakan baru
kalau tidak lebih dari 4 tahun. Untuk tanaman tahunan tidak boleh lebih dari 6 tahun dari penjualan pertama. Varietas atau tanaman semusim ya udah paham mungkin ya. Jadi tanaman semusim itu tanaman yang umurnya semusim. Kalau ingin panen ya nanam lagi. Ingin panen nanam lagi, itu semusim. Misalnya padi, cabai, kemudian jagung itu semusim. Kalau rambutan, duren itu adalah tanaman tahunan. Artinya sekali nanam bisa panen berkali-kali dan umurnya lebih dari 1 tahun, bahkan bisa puluhan tahun. Kemudian unik, varietas tersebut dikatakan unik apabila dapat dibedakan secara jelas dengan varietas lain yang keberadaan sudah diketahui secara umum. Jadi kita nanti lihat uniknya di mana. Tapi keunikan ini kita lihat dari morfologi, bukan aspek keunggulan tadi ya. Makanya ada unik, ada unggul. Kemudian seragam, sifat-sifat utama atau penting pada varietas tersebut terbukti seragam meskipun bervariasi sebagai akibat dari cara tanam dan lingkungan yang berbeda-beda. Jadi yang seragam itu diutamakan adalah aspek atau karakter-karakter yang disebabkan atau ditimbulkan dari faktor genetik. Nah, kalau dari aspek lingkungan, nanti kita lihat apakah masih memenuhi persyaratan sebagai keseragaman yang ditimbulkan akibat dari perbedaan lingkungan. Bisa juga dalam satu hamparan, karena pupuknya itu kadang-kadang tidak persis sama, walaupun dosisnya sama, misalnya 1 hektar 100 kilo, begitu didistribusikan ke pertanaman, barangkali ada yang dapat banyak, ada yang sedikit karena tidak dilakukan secara biasanya disebar begitu ya. Jadi kemungkinan perbedaan 0, sekian gram saja bisa menimbulkan perbedaan. Tapi itu tidak menjadi masalah sepanjang permasalahan faktor genetisnya itu terpenuhi. Kemudian stabil, sifat-sifat yang utama itu tidak mengalami perubahan setelah ditanam berulang-ulang. Artinya ditanam tahun kemarin, ditanam sekarang, ditanam besok, karakter-karakter tanamannya tetap sama. Ini yang pengertian dari BUS ya. Lanjut. Ini ilustrasi dari keunikan. Jadi keunikan itu harus konsisten dan jelas dapat dibedakan. Ya, jadi untuk ini hanya sekedar ilustrasi tanaman yang unik yang seperti apa. Jadi A sama B itu unik karena ketinggiannya berbeda, tapi antara A dan yang bawah, gambar bawah itu antara gambar pertama sama gambar kedua itu relatif sulit untuk membedakan keunikannya. Tapi kalau misalnya gambar A dengan gambar B yang di atas itu sangat beda ketinggiannya. Dengan ketinggian yang berbeda seperti ini menunjukkan adanya keunikan. Jadi harus jelas. Kalau misalnya masih samar-samar perbedaannya, maka ini belum bisa dikatakan sebagai keunikan yang konsisten dan jelas. Lanjut. Nah, ini jenis tanaman yang dapat dimohonkan PVT. Jadi intinya semua jenis tanaman sepanjang tanaman itu adalah tanaman hasil pemuliaan, maka bisa dimohonkan hak PVT ke Kementerian Pertanian, yaitu untuk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, tanaman hijauan pakan ternak, dan tanaman lain ya. Tanaman lain ini kami kasih tanda tanya karena belum ada. Jadi misalnya seperti rumput laut, ini adalah tanaman binaan Kementerian Kelautan. Tapi sampai sekarang belum ada yang dimintakan PVT. Untuk tanaman kehutanan yang menjadi tanaman binaan Kementerian Kehutanan ini sudah beberapa tanaman yang sudah mendapatkan hak PVT. Jadi bukan hanya jenis-jenis tanaman yang menjadi binaan Kementerian Pertanian saja yang bisa dimohonkan hak PVT, tapi seluruh tanaman sepanjang tanaman itu adalah tanaman hasil pemuliaan. Lanjut. Ini cakupan perlindungan varietasnya. Jadi yang intinya varietas yang dilindungi adalah varietas benihnya.
apabila benih itu ditanam kemudian menghasilkan hasil panen yang masih bisa dijadikan sebagai benih untuk pertanaman berikutnya, maka hasil panen ini pun masuk ke dalam cakupan pelindungan varietas tanaman. Lanjut, jadi ini yang di kotak merah. Terus, jadi yang di kotak merah itu adalah walaupun itu hasil panen dari varietas yang dilindungi, ini masuk dalam perlindungan. Artinya, setiap pihak yang menanam varietas yang dilindungi, kemudian hasilnya masih bisa dijadikan sebagai benih untuk ditanam, maka ini masuk perlindungan. Artinya tidak boleh memperjualbelikan hasil panen yang berasal dari varietas yang dilindungi. Ini ada dua contoh. Yang pertama untuk contoh tanaman yang diperbanyak dengan benih, misalnya contohnya padi. Jadi padi kemudian ditanam, hasil panennya adalah gabah yang masih bisa ditanam lagi, maka gabah ini pun masuk ke dalam perlindungan. Artinya gabah hasil panen ini tidak boleh diperjualbelikan. Kalau mau memperjualbelikan harus minta izin kepada pemilik varietas yang dilindungi tadi. Yang kedua, contoh untuk tanaman yang diperbanyak dengan vegetatif. Ya, jadi misalnya ini ada tanaman ubi kayu, kemudian ditanam, hasilnya ada ubi kayunya sendiri, ada batang ubi kayu. Nah, batang ubi kayunya ini yang bisa dipakai sebagai bahan atau bibit pertanaman berikutnya. Ini pun karena masih bisa dijadikan bibit, maka ini juga dilindungi. Kalau dilindungi artinya kalau mau menjual stek tanaman ubi kayu ini harus minta izin kepada pemilik varietas ubi kayu tadi. Lanjut. Kemudian di samping ada varietas yang bisa dimintakan PVT, ada juga varietas yang tidak dapat diberi hak PVT. Yang pertama adalah varietas tanaman yang penggunaannya bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, melanggar ketertiban umum, kesusilaan, norma agama, kesehatan, dan kelestarian lingkungan hidup. Ini varietas atau jenis tanaman yang tidak boleh diberikan perlindungan varietas. Walaupun misalnya tanaman itu adalah tanaman yang unggul atau unik. Tapi karena masuk ke dalam kategori ini, maka kantor PVT tidak boleh memberikan perlindungan. Contohnya adalah ganja. Ya, jadi ganja seunggul apapun atau seunik apapun, ganja ini tidak boleh diberi perlindungan. Kemudian yang kedua, varietas hasil rekayasa genetik yang disisipi dari gen yang berasal dari binatang yang dilarang agama, maka kantor PVT pun tidak boleh memberikan perlindungan. Sebagai contoh misalnya, ada tanaman padi, kemudian padi itu dihasilkan dari proses rekayasa genetik, di mana dari susunan genetik tadi disisipi dari gen yang berasal dari misalnya babi. Ya. Sebagaimana tahu ya, kita sebagai kaum muslimin diharamkan untuk mengkonsumsi produk dari babi. Maka tanaman-tanaman yang diproduksi atau dihasilkan dari proses rekayasa genetik, di mana salah satu gennya diambil dari binatang yang diharamkan oleh atau dilarang oleh agama, maka kantor PVT pun tidak boleh memberikan perlindungan varietas tanaman. Berikutnya adalah varietas yang karakteristiknya sama atau sulit dibedakan dengan varietas yang telah mendapatkan PVT. Jadi kalau misalnya sekarang sudah ada varietas tanaman dengan karakter ABCD, maka kalau nanti belakangan ada varietas dengan karakter yang sama seperti itu, maka tidak boleh diberikan PVT. Jadi varietas yang mirip atau yang sulit dibedakan dengan varietas yang sudah dilindungi, maka tidak boleh lagi diberikan PVT. Lanjut. Kemudian varietas lokal, yang tadi ditanyakan ya. Jadi varietas lokal ini tidak boleh diberikan hak PVT. Kenapa varietas lokal itu tidak bisa diberi PVT? Karena pertama, varietas lokal bukan varietas hasil pemuliaan. Ya. Varietas lokal itu adalah varietas yang telah ada dan dibudidayakan secara turun-temurun oleh petani serta menjadi milik masyarakat. Ini
penjelasan dari Undang-Undang 29 pasal 7. Kemudian varietas lokal itu tidak memenuhi unsur kebaruan. Kemudian kenapa varietas lokal tidak bisa di-PVT-kan? Karena varietas lokal bukan milik individu. Tadi di awal disebutkan bahwa varietas yang bisa di-PVT-kan adalah harus dimiliki oleh seseorang. Seseorang itu bisa seseorang individu, orang per orang, maupun lembaga atau institusi. Sementara kalau varietas lokal itu milik masyarakat. Masyarakat itu banyak, tidak bisa diwakili oleh satu orang anggota masyarakat. Sehingga dengan demikian, maka varietas lokal tidak bisa dilindungi dengan PVT. Perlindungan ya, tanda kutip itu dengan cara didaftar. Dengan cara didaftar, maka nanti kalau ada yang menggunakan varietas lokal ini, maka pemilik varietas lokal bisa mendapatkan imbalan. Tapi haknya tidak sekuat PVT. Kemudian yang tidak bisa dilindungi dengan PVT adalah bakteri, artinya bakteri dan sejenisnya yang jasad renik, jasad mikro itu tidak bisa dimintakan PVT. Karena apa? Karena PVT itu nanti ujinya uji morfologi. Lanjut. Ini penamaan tadi, jadi suatu varietas bisa diberikan HPVT harus bus dan diberi nama. Ini syarat penamaan. Ya, jadi syarat penamaan itu pertama harus mencerminkan identitas varietas, tidak menimbulkan kerancuan karakteristik, kemudian belum pernah digunakan untuk nama varietas yang sudah ada, tidak menggunakan nama orang terkenal, ya, kecuali telah mendapatkan izin dari yang bersangkutan, atau apabila orang terkenal tersebut sudah meninggal, maka harus minta izin dari ahli warisnya. Kemudian tidak boleh menggunakan nama alam, ya, seperti nama gunung, nama laut, nama sungai, nama danau, nama macam-macam, ya. Kemudian yang ketujuh, tidak menggunakan merek dagang untuk barang dan jasa yang dihasilkan dari bahan propagasi seperti benih, bibit, bahan yang dihasilkan dari varietas lain. Jadi intinya nanti pada saat Bapak Ibu sekalian mengajukan hak PVT, mengisi formulir, maka kita cek kebaruannya di pertanyaan nomor 10 dan 11, kemudian kita cek namanya, apakah nama itu memenuhi persyaratan ini apa tidak. Ya. Kalau nanti masih ada yang tidak sesuai dengan ketentuan persyaratan penamaan, kita minta untuk diganti sampai dengan memenuhi persyaratan ini. Lanjut. Kemudian persyaratan administrasi. Persyaratan administrasi itu hanya pemohon hanya mengisi formulir. Formulirnya sudah ada, tinggal nanti di-download di website kami, diisi, kemudian di bagian tanda tangan pemohon itu harus dibubuhi dengan materai cukup, ya. Sekarang yang 10.000 ini wajib, ya, wajib bermaterai. Kalau tidak bermaterai, kami akan kembalikan untuk dilengkapi dengan materai. Nah, dari formulir itu kemudian diminta juga lampiran. Lampirannya itu tergantung dari kebutuhan. Yang pertama, yang lampiran wajib itu adalah 3, yaitu deskripsi varietas yang dimohonkan HPVT, harus diberikan deskripsinya, kemudian dilengkapi dengan foto-foto tanaman, termasuk keunikannya itu menurut pemohon itu di mana. Kemudian yang ketiga adalah bukti pembayaran biaya permohonan hak PVT. Ya, jadi PVT itu tidak gratis, tidak seperti perlepasan dan pendaftaran. Ini undang-undang mengatakan setiap permohonan harus membayar permohonan dan membayar biaya pengujian atau pemeriksaan substantif. Ini yang wajib ada 3, kemudian yang keempat dan seterusnya itu tergantung dari kasusnya. Apabila pemohonnya adalah lembaga, maka harus ada surat penugasan kepada pemulia. Karena yang memuliakan itu adalah individu, orang-orang atau pegawai. Maka harus ada keterangan bahwa varietas yang dimohonkan PVT itu adalah varietas yang dihasilkan oleh si A, si B, si C sebagai pemulia. Kemudian yang kelima dan seterusnya itu tergantung dari kasusnya. Kalau itu varietas turunan esensial, maka harus minta izin kepada pemilik varietas asalnya. Kemudian ada surat
bukti penerimaan hak kalau varietas itu adalah varietas yang beralih kepemilikannya. Dan seterusnya tergantung dari kasusnya. Tapi yang wajib adalah mengisi formulir dan melampirkan 3 lampiran yang pertama. Lanjut. Kemudian ini yang berikutnya adalah ini kasus-kasus tidak harus semuanya, tapi nanti dipilih mana yang kira-kira cocok dari poin-poin tadi yang harus dilampirkan. Lanjut. Tapi yang penting Bapak Ibu sekalian, untuk varietas tanaman hasil rekayasa genetik itu wajib melampirkan surat keterangan aman pangan dan aman lingkungan dari Komisi Keamanan Pangan dan Hayati yang ada di kantor atau di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, khusus untuk tanaman atau varietas hasil rekayasa genetik. Jadi rekayasa genetik itu misalnya yang tadi melalui transgenik, itu wajib dimintakan aman pangan, aman lingkungan dari Komisi KKH. Kemudian permohonan tadi, setelah mengisi formulir dan melengkapi lampiran-lampirannya, kemudian di-scan dan scanan itu di-upload melalui alamat ini. Jadi sekarang kami tidak melayani permohonan HPPT secara manual. Nah, seperti ini ininya permohonannya nanti alamat online-nya nanti bisa dicatat. Lanjut. Nah, ini prosedurnya, tapi ini terlalu rumit, mungkin berikutnya yang lebih sederhana. Nah, ini. Jadi sebetulnya ada 7 tahapan untuk proses permohonan HPT dari mulai awal permohonan sampai dengan jawaban diterima atau ditolak. Jadi yang pertama, pemohon mengisi formulir dan dokumen-dokumen lain dilengkapi, kemudian diupload di alamat tadi secara online, kemudian nanti kami akan melakukan proses penerimaan awal, kita cek mengenai kelengkapan dokumennya. Pada tahap kedua ini baru pada tahap pengecekan kelengkapan, belum mengecek kebenaran. Nanti proses pengecekan atau verifikasi kelengkapan dan kebenaran itu pada tahap ketiga. Kalau di tahap kedua sudah clear, baru kita lanjutkan ke tahap ketiga. Kalau sudah lengkap, maka kita lanjutkan ke tahapan ketiga, yaitu melakukan verifikasi permohonan untuk kelengkapan dan kebenaran dokumen. Termasuk nanti kita akan melihat namanya benar apa tidak, kebaruannya benar apa memenuhi syarat apa tidak. Kalau verifikasi ini sudah dilakukan, dan tidak ada permasalahan, tidak ada yang perlu diperbaiki atau dilengkapi, maka kita lanjut ke tahapan keempat, yaitu tahapan pengumuman. Tapi kalau di tahapan ketiga masih ada kekurangan atau kesalahan, maka kita akan minta kembali untuk dilengkapi dan dibetulkan, terutama untuk penamaan misalnya, itu kita minta namanya diperbaiki, tapi kalau kebaruannya tidak memenuhi syarat, maka di tahapan ketiga kita sudah bisa menolak. Kalau sudah di 3 ini sudah tidak memenuhi persyaratan kebaruan, maka proses 4, 5, 6, sampai 7 tidak dilakukan. Tapi kalau dari proses tahapan ketiga ini sudah tidak ada masalah, kita lanjutkan ke tahapan berikutnya, yaitu tahapan keempat. Tahapan ini adalah tahapan pengumuman, supaya permohonan ini tidak bermasalah dengan pihak manapun, kita umumkan secara terbuka melalui website dan tempat pengumuman yang ada di kantor kami, supaya masyarakat bisa mengkritisi apakah ada masalah dengan permohonan itu. Kalau tidak ada masalah, maka kita buatkan berita acara selesainya pengumuman, kemudian kita lanjutkan kepada proses berikutnya, yaitu uji BUS. Sebetulnya bukan BUS karena B-nya sudah di tahapan ketiga. Sebetulnya yang tahapan kelima itu adalah US. Tapi kita sudah terlanjur familiar dengan istilah BUS, maka kita sebut dengan varietas uji BUS. Walaupun B-nya itu sudah dilakukan di tahapan ketiga. Jadi sebenarnya yang 5 itu hanya US, unik, seragam, stabil.
kita tanam di lapangan, kita punya 2 kebun untuk menguji. Untuk tanaman dataran tinggi ada di Lembang, kemudian tanaman dataran rendah ada di Mojokerto di daerah Mojosari. Dari hasil pengujian unik, seragam, dan stabil, kemudian kita buat laporan. Laporannya itu kami bahas bersama Komisi PVT dalam bentuk sidang komisi. Nanti dari sidang komisi membahas laporan hasil uji BUS, akan keluar rekomendasi. Rekomendasinya kalau memang itu memenuhi persyaratan BUS dan nama-namanya tidak bermasalah, maka rekomendasinya diterima. Sebaliknya kalau persyaratan BUS-nya tidak memenuhi syarat, maka komisi akan merekomendasikan untuk ditolak. Nah, dari hasil sidang komisi ini kita lanjutkan ke tahap ke-7, yaitu kalau diterima nanti akan diterbitkan sertifikat hak PVT yang ditandatangani oleh Kepala Pusat PPTPP. Sebaliknya kalau ditolak juga akan dikeluarkan surat penolakan. Bagi permohonan yang ditolak, maka diberikan kesempatan untuk banding. Pemohon yang ditolak bisa mengajukan banding ke komisi banding. Komisi banding nanti adanya juga di kantor PVT. Nanti pengajuan banding diajukan ke Pusat PPTPP, ke Komisi Banding melalui Sekretariat Komisi Banding. Nanti dari banding ini nanti komisi akan memutus diterima apa tidak. Kalau diterima maka kantor PPT harus mengeluarkan sertifikat, tapi kalau ditolak maka penolakan Komisi Banding ini akan memperkuat penolakan yang dilakukan oleh Kepala Pusat PPTPP. Setelah tahapan nomor 7, apabila varietas itu diterima PPT-nya, maka nanti akan dilakukan monitoring. Bagi varietas yang tujuannya untuk komersialisasi, maka nanti bisa dilakukan tahapan komersialisasi melalui pelepasan. Kemudian kalau dari pelepasan nanti diperlukan adanya lisensi, maka bisa dilakukan lisensi oleh pihak-pihak yang ini tahapan sederhananya seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, ini jangka waktu perlindungannya untuk tanaman semusim. Perlindungannya adalah 20 tahun sejak tanggal sertifikat hak PPT, kemudian tanaman tahunan itu 25 tahun. Setelah 20 tahun atau 25 tahun selesai, maka tidak bisa lagi diperpanjang. Artinya varietas yang sudah selesai dilindungi menjadi varietas yang public domain. Tidak ada lagi hak khusus atau hak monopoli lagi bagi pemilik varietas. Lanjut. Ya, jadi kemudian hak yang diberikan oleh negara, ya, ini ada 8. Tadi di definisi hak PVT adalah hak khusus yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak PVT atau pemulia. Ini hak yang diberikan oleh negara. Yang pertama adalah hak memproduksi atau memperbanyak benih, kemudian hak untuk menyiapkan tujuan propagasi, hak untuk mengiklankan, hak untuk menawarkan, hak untuk menjual atau memperdagangkan, hak mengekspor, hak mengimpor, dan hak yang ke-8 adalah mencadangkan untuk keperluan angka 1 sampai 7. Jadi hanya ini saja yang diberikan oleh negara. Lainnya ini tidak termasuk. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan pihak lain di luar ini, maka bukan merupakan pelanggaran. Hanya ini saja yang kalau ada pelanggaran bisa dituntut ke pengadilan. Lanjut. Itu hak tadi, ya sekarang kewajiban. Jadi pemegang hak PVT di samping diberikan hak oleh negara, juga dituntut kewajibannya. Seorang atau suatu lembaga pemegang hak PVT ini harus melaksanakan haknya di Indonesia. Kecuali apabila varietas tersebut tidak mungkin ditanam secara agronomis menguntungkan di Indonesia atau bahkan tidak tumbuh kalau ditanam di Indonesia, maka kewajiban melaksanakan hak di Indonesia ini tidak lagi wajib. Jadi misalnya ada varietas tanaman daerah subtropis, maka pemegang hak PVT tidak wajib melaksanakan haknya di Indonesia.
Contohnya adalah kami sudah mendapatkan dan memberikan hak PVT untuk tanaman kiwi. Sebagaimana tahu kita tanaman kiwi adalah tanaman subtropis, sehingga kewajiban untuk melaksanakan haknya di Indonesia tidak lagi wajib. Tapi untuk tanaman-tanaman yang bisa tumbuh normal dan bisa menghasilkan secara normal, maka ini wajib dilaksanakan di Indonesia. Walaupun tidak 88 hak tadi, tapi salah satu saja sudah gugur kewajibannya. Kemudian yang kedua, membayar biaya tahunan. Biaya tahunan ini dimaksudkan untuk memelihara hak. Supaya hak PVT-nya tidak dicabut, maka setiap tahun harus dipelihara dengan cara membayar iuran tahunan. Iuran tahunan itu dibayar setiap tahun, paling lambat adalah per jatuh tempo pada tanggal yang tercantum dalam sertifikat, dengan toleransi 6 bulan setelah jatuh tempo itu masih bisa dibayar. Tapi begitu melebihi 6 bulan sejak jatuh tempo, maka hak PVT-nya akan dicabut. Kemudian kewajiban ketiga adalah menyediakan dan menunjukkan contoh benih varietas yang telah dilindungi. Jadi kami nanti akan secara periodik melakukan monitoring kepada pemegang hak PVT, apakah pemegang hak PVT itu masih menyimpan benih varietas yang dilindungi apa tidak. Kemudian yang keempat, kewajibannya adalah menjaga ciri-ciri atau sifat-sifat tanaman yang dilindungi. Kita berdasarkan hasil uji BUS, kita mempunyai data karakteristik atau deskripsi varietas. Maka kita secara periodik juga akan melakukan monitoring terhadap keragaman varietas itu. Apakah masih sama dengan yang hasil uji BUS apa tidak. Kalau sudah berubah ciri-cirinya, jadi misalnya yang menurut hasil uji BUS dulu warna bunganya misalnya merah, kemudian setelah 5 tahun kok berubah menjadi kuning, maka ini sudah menjadi varietas yang berbeda. Dengan berbedanya karakter ini, maka hak PVT-nya dicabut. Artinya kewajiban ini adalah harus dipelihara untuk menjaga supaya ciri-cirinya sama seperti pada saat uji BUS tadi. Lanjut. Lanjut. Ini tadi. Nah, tapi Bapak sekalian, ada ketentuan dalam undang-undang yang mengatakan bahwa seolah-olah ada kegiatan yang mirip dengan pelanggaran hak PVT. Tapi undang-undang mengatakan bahwa ini tidak dianggap sebagai pelanggaran. Atau dalam istilah lain adalah pengecualian. Ada kegiatan-kegiatan yang dikecualikan dari hal-hal yang dianggap sebagai pelanggaran hak PVT. Pengecualiannya apa? Yang pertama adalah penggunaan sebagian hasil panen varietas yang dilindungi, tapi bukan untuk tujuan komersial. Jadi kalau misalnya seorang petani membeli varietas yang dilindungi, kemudian hasil panennya ditanam lagi untuk keperluan sendiri, maka ini bukan pelanggaran. Tapi begitu hasil panennya tadi dijual dalam bentuk benih, sebagai benih, maka ini termasuk kategori komersialisasi hasil panen dan ini dianggap sebagai pelanggaran. Tapi kalau untuk ditanam sendiri atau untuk keperluan non-komersial, maka ini dianggap tidak atau bukan sebagai pelanggaran hak PVT. Kemudian penggunaan varietas yang dilindungi untuk tujuan penelitian, pemulihan tanaman, dan perakitan varietas baru, maka ini juga bukan pelanggaran. Artinya seorang pemulia bisa menggunakan materi induk dari varietas yang dilindungi tanpa harus minta izin kepada pemilik atau pemegang hak PVT. Kemudian yang ketiga, penggunaan oleh pemerintah atas varietas yang dilindungi dalam rangka kebijakan pengadaan pangan dan obat-obatan, tapi dengan memperhatikan hak-hak ekonomi pemegang hak PVT. Maksudnya begini, apabila negara atau bangsa ini mengalami wabah kelaparan, kemudian pemerintah membuat program bantuan benih dalam rangka mengatasi kelaparan,
dan benih yang dipakai sebagai program mengatasi kelaparan ini adalah varietas yang dilindungi, maka pemerintah dalam memperbanyak benih ini tidak perlu minta izin kepada pemegang hak PPT. Jadi normalnya kan setiap siapapun kalau ingin memperbanyak kan harus minta izin, seperti tadi di awal. Tapi kalau dalam kondisi seperti ini, maka pemerintah sebagai pihak yang bukan pemegang hak PPT boleh melakukan perbanyakan benih tanpa minta izin terlebih dahulu. Tapi ada catatan harus memperhatikan hak-hak ekonomi pemegang PPT. Maksudnya apabila nanti wabahnya sudah selesai, sudah kembali normal, kemudian pemerintah menghubungi pemilik hak PPT, kemudian istilahnya di situ ada pembicaraan mengenai hak-hak ekonomi. Apakah pemilik varietas yang sudah dilindungi itu minta semacam kompensasi atas perbanyakan benih yang dilakukan oleh pemerintah apa tidak? Kalau misalnya pemilik hak PPT ini menuntut sejumlah kompensasi, misalnya menuntut sejumlah uang, maka ini juga dibenarkan. Tapi tuntutan ini harus sesuai dengan kemampuan negara. Jadi misalnya dalam rangka mengatasi wabah kelaparan, negara memperbanyak senilai 1 triliun misalnya untuk bantuan benih. Kalau nanti misalnya pemegang HPPT menuntut 1 triliun, sepanjang pemerintah mempunyai anggaran sebanyak 1 triliun, maka ini boleh. Tapi kalau misalnya negara mampunya hanya 500 miliar, maka ini tergantung dari hasil pembicaraan antara pemerintah dengan pemilik varietas. Syukur-syukur pemegang HPPT atau pemilik varietas bisa menggratiskan sebagai dharma baktinya kepada negara. Tapi kalau masih menuntut juga dibenarkan oleh undang-undang. Lanjut. Banding. Jadi tadi banding bagi permohonan yang ditolak, maka pemohon berhak untuk melakukan banding. Banding ini harus diajukan kepada komisi banding melalui sekretariat komisi banding, bisa juga diajukan oleh pemohon sendiri atau melalui kuasanya. Dan pada saat melakukan permohonan banding, maka harus melampirkan bukti biaya permohonan banding yang disetor ke kas negara. Kemudian komisi banding harus sudah memutus banding paling lambat 3 bulan sejak permohonan banding diterima. Dan banding bersifat final, artinya apapun keputusan komisi banding, maka kedua belah pihak harus menerima dan tidak ada kesempatan upaya hukum lain. Jadi ini tingkat pertama sekaligus tingkat terakhir. Berbeda dengan proses hukum di peradilan umum. Kalau di peradilan umum itu bisa bertingkat, dari pengadilan negeri tidak puas bisa banding ke pengadilan tinggi putusannya belum memuaskan bisa ke Mahkamah Agung minta peninjauan kembali. Tapi kalau untuk banding PPT, keputusan komisi banding bersifat final. Lanjut. Ini berakhirnya hak PPT. Jadi berakhirnya hak PPT itu pertama adalah karena waktu perlindungannya habis, yaitu 20 tahun atau 25 tahun. Kemudian karena dibatalkan oleh kantor PPT atau dicabut oleh kantor PPT. Kalau dibatalkan itu misalnya ada kekeliruan dalam penerbitan sertifikat. Yang sebetulnya varietas itu sebetulnya tidak baru, tapi diklaim baru. Kemudian kantor PPT di kemudian hari menemukan bukti bahwa varietas itu sebetulnya tidak memenuhi unsur baru, kemudian kita batalkan. Pembatalannya itu sejak dari tanggal sertifikat. Tapi kalau yang dicabut itu adalah karena pemegang HPVT itu tidak memenuhi kewajiban. Misalnya tidak membayar iuran tahunan setelah melewati masa toleransi 6 bulan. Jatuh temponya misalnya hari ini setengah tahun yang lalu,
Maka kalau hari ini tidak membayar iuran tahunan, maka hak PVT-nya dicabut. Atau ternyata varietas itu sudah berubah, ciri-cirinya sudah tidak sama lagi dengan pada saat uji bus, maka ini juga bisa dicabut. Lanjut. Lanjut. Nah, pengalian hak, jadi pengalian hak PVT itu bisa dialihkan. Pengalian hak ini bisa bersifat permanen, bisa juga bersifat sementara. Kalau pengaliannya bersifat permanen, ini bisa berupa pengalian melalui proses pewarisan, proses hibah, kemudian ada wasiat, ada perjanjian dalam bentuk akta notaris atau jual beli misalnya, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang. Misalnya karena ada sengketa, kemudian pengadilan memutuskan beralih dari A ke B misalnya. Ini adalah peristiwa pengalian hak yang bersifat permanen. Kemudian kalau bersifat sementara, ini adalah melalui proses lisensi, di mana lisensi merupakan izin yang diberikan oleh pemegang hak PVT kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakan seluruh atau sebagian hak PVT. Nah, ini biasanya lisensi ini ada masa lisensinya, misalnya 1 tahun, 2 tahun. Nah, kalau selesai masa lisensi, maka hak-hak itu akan kembali ke pemilik semula. Lisensi ini ada lisensi biasa, ya, lisensi yang mau sama mau, ada juga lisensi wajib. Lisensi wajib adalah lisensi yang karena ada tuntutan dari pihak lain ke pengadilan, maka keputusan pengadilan ini bersifat wajib dilaksanakan sehingga lisensinya disebut dengan lisensi wajib. Lisensi juga ada yang bersifat eksklusif, artinya lisensi hanya diberikan kepada satu pihak saja, pihak lain nanti tidak bisa diberikan, tapi ada juga yang non-eksklusif. Artinya pemegang hak PVT bisa memberikan kepada satu orang atau lebih untuk melaksanakan haknya. Kalau satu orang atau satu pihak itu yang eksklusif, tapi kalau yang beberapa pihak, maka ini disebut yang non-eksklusif. Lanjut. Nah, ini ketentuan pidananya. Jadi ini yang menjadi mungkin keuntungan nanti bagi pemegang hak PVT kalau terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak PVT. Di mana pada pasal 71 Undang-Undang 29 tahun 2000 disebutkan bahwa barang siapa melakukan salah satu kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf ayat 3 tanpa persetujuan pemegang hak PVT, maka dipidana dengan pidana paling lama 7 tahun dan denda paling banyak 2,5 miliar rupiah. Pasal 6 ayat 3 adalah tadi yang hak-hak yang diberikan oleh negara, yaitu ada 8, yaitu hak memproduksi dan seterusnya sampai hak mencadangkan. Jadi barang siapa melakukan pelanggaran terhadap melakukan kegiatan A, B, C, D sampai H tanpa seizin pemegang hak PVT, maka pemegang hak PVT berhak mengajukan atau berwenang mengajukan tuntutan ke pengadilan, di mana pengadilan nanti akan memberikan keputusan dengan putusan pidana penjara dan denda. Jadi pidananya itu dan ya akumulatif, penjara dan denda, bukan atau. Kemudian Bapak sekalian, sifat dari pelanggaran hak PVT adalah delik aduan, artinya pemegang hak PVT yang boleh melaporkan pelanggaran tersebut kepada pihak yang berwajib. Kantor PVT tidak berwenang melakukan pelaporan apabila ada pelanggaran, walaupun istilahnya di depan kantor PVT kalau ada pelanggaran, maka kantor PVT tidak berhak melaporkan. Hanya pemegang hak PVT saja yang
berhak atau berwenang melakukan pelaporan kepada pihak yang berwajib apabila ditemukan adanya pelanggaran. Lanjut. Ini biaya, jadi berbeda dengan pelepasan dan pendaftaran. Kalau PPT ada biayanya, dan biaya ini tertuang dalam PP tarif, yaitu yang sekarang berlaku adalah PP nomor 35 tahun 2013. Ini besarnya seperti ini, nanti mungkin bisa dibaca sendiri. Lanjut. Manfaat. Nah, ini manfaat. Jadi dari penjelasan saya ini bisa disimpulkan bahwa manfaat PPT adalah pertama melindungi pemulia dan atau pemilik varietas dari penggunaan varietas oleh pihak yang tidak berhak. Ini konsekuensinya bisa sampai ke ranah hukum. Kemudian bukti kepemilikan suatu varietas, walaupun dalam pelepasan atau pendaftaran itu ada yang mengajukan pelepasan itu, tapi secara hukum itu bukan bukti kepemilikan. Yang diakui secara hukum kepemilikan varietas adalah sertifikat hak PPT. Kemudian sebagai bukti kepemilikan hak, karena memang haknya ada 8 yang diberikan oleh negara, kemudian sebagai alat bukti apabila terjadi pelanggaran hak atau sengketa dengan pihak lain, pemicu atau pemberi motivasi kepada pemulia dan produsen benih untuk menghasilkan varietas unggul baru. Karena tadi disampaikan bahwa dengan adanya PVT atau pemberian hak PVT, maka ada jaminan hukum apabila terjadi pelanggaran. Kemudian bisa dijadikan untuk mendapatkan manfaat ekonomi, yaitu melalui proses lisensi, di mana lisensi bisa menghasilkan royalti. Kemudian ada juga bagi varietas yang sudah dilindungi, itu Peraturan Menteri Keuangan nomor 153 tahun 2000 itu memberikan peluang bagi perusahaan atau pihak manapun yang menghasilkan varietas, biaya untuk menghasilkan varietas yang di PVT-kan itu bisa dijadikan sebagai pengurang untuk perhitungan pajak penghasilan. Ya, kalau misalnya satu varietas menghabiskan 100 miliar, maka 100 miliar itu bisa untuk mengurangi nilai untuk menghitung pajak penghasilan. Kemudian bagi para peneliti, maka hak PVT ini bisa menjadi angka kredit bagi dosen atau peneliti. Kemudian bagi perguruan tinggi yang bersangkutan, maka bisa dijadikan sebagai faktor lebih untuk menilai akreditasi perguruan tinggi. Lanjut. Nah, ini gambaran mengenai kondisi permohonan hak PVT. Yang pertama ini terkait dengan penerbitan sertifikat. Sebagian besar itu adalah untuk tanaman sayuran yang berwarna biru. Kemudian yang berikutnya adalah tanaman pangan, dan berikutnya paling tanaman hias, tanaman buah, dan tanaman perkebunan. Pemiliknya yang grafik sebelah kanan itu sebagian besar adalah swasta dalam negeri. Itu hampir 60%. Ya. Kemudian yang lain itu adalah Badan Litbang Pertanian, ini cukup besar, hampir 20%-an. Kemudian ada swasta dari luar negeri, ada Badan Litbang Non Pertanian, dan juga ada perguruan tinggi. Ini komposisi pemilik atau pemegang hak PVT. Lanjut. Ini Bapak sekalian contoh kasus pelanggaran hak PVT yang sudah pernah terjadi, ini tahun 2019. Kebetulan saya ini yang menjadi saksi ahlinya, dan sekarang putusannya sudah ingkrah. Ini kasusnya kasus dari PT Agri Makmur Pertiwi di Kediri. Pelanggarnya ada 3 orang, dan ini sudah diberi hukuman, masing-masing dihukum 3,5 tahun dan denda masing-masing 5 miliar. Ini lebih jauh lebih ringan daripada ancamannya, karena memang pertimbangan hakim yang memutus kenapa tidak maksimal, ya mungkin ada pertimbangan-pertimbangan. Yang jelas kerugiannya belum begitu besar mungkin ya. Nah, lanjut. Itu Ibu Moderator, Bapak sekalian yang bisa kami sampaikan.
Mohon maaf kalau ini agak panjang penjelasannya, tapi mudah-mudahan bisa memberikan gambaran utuh terhadap pelaksanaan perlindungan varietas tanaman. Selanjutnya kami serahkan pada Ibu Moderator apabila ada yang ingin bertanya. Iya, Kami kembalikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Warsidi, terima kasih atas materi yang sangat komprehensif Pak. Benar-benar menerangkan sekali mengenai perlindungan varietas tanaman, banyak sekali ilmu yang saya pribadi pun baru tahu gitu Pak. Jadi terima kasih. Untuk Bapak silakan Pak, untuk kalau Bapak mau minum dulu, lumayan panjang soalnya barusan Pak menyampaikan materinya. Kita akan masuki sesi terakhir, sesi pertanyaan terakhir. Ini ada beberapa orang Pak yang menanyakan beberapa pertanyaan. Saya akan membacakan satu persatu. Untuk yang pertama itu ada dari Bapak Ahmad Idris. Beliau bertanya, untuk varietas tanaman tahunan yang permohonannya berasal dari luar negeri, seperti misalnya tanaman karet, setelah varietas tersebut terdaftar PVT-nya, apakah pemegang atau pemilik varietas tersebut wajib menanam atau menggunakan varietasnya di Indonesia, Pak? Langsung ya Bu ya? Iya, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Ahmad. Ya, ini sebetulnya secara umum memang kewajibannya adalah melaksanakan haknya di Indonesia. Tapi kembali lagi ini tergantung dari tujuan dari pemohon dalam melakukan permohonan hak PVT. Kalau tujuannya adalah ingin menjual benih karet di Indonesia, maka ini wajib menanam di Indonesia. Tapi kalau ternyata pemohon dari luar negeri, misalnya di Malaysia, orang Malaysia mem-PVT-kan karet di Indonesia, tapi mereka pemohon itu tidak menjual benih, tidak membuka kebun di Indonesia, maka ini tidak wajib melakukan haknya di Indonesia. Karena mereka hanya mendaftar saja. Tapi kalau misalnya pemegang hak PVT-nya ini tujuannya menjual benih di Indonesia, kemudian membuka perkebunan di Indonesia, maka ini wajib melaksanakan salah satu dari 8 kewajiban, 8 haknya di Indonesia. Tapi kalau sama seperti kiwi ya, yang tadi saya sampaikan, kiwi itu ternyata mereka itu hanya ingin menjual produknya di Indonesia. Mereka tidak menanam atau membuat kebun di Indonesia, juga tidak menjual benih kiwi di Indonesia. Nah, kalau yang kasus-kasus seperti ini, maka kewajiban itu tidak wajib menanam atau melaksanakan hak-haknya di Indonesia kecuali membayar iuran tahunan. Ya. Kemudian menjaga karakter sifat-sifat itu kalau misalnya suatu ketika kantor PVT melakukan verifikasi ke Malaysia misalnya atau ke negara di mana pemohon itu bertempat, misalnya ke sana melihat benihnya memang masih ada enggak sih. Kalau misalnya benihnya sudah lama tidak ada, maka sebaiknya kami menyarankan supaya ininya dicabut saja. Karena secara real kan barangnya sudah tidak ada. Jadi mengenai pelaksanaan hak di Indonesia itu tergantung dari tujuannya, tujuan dari pemilik varietas itu seperti apa. Jadi kalau hanya untuk mendaftarkan haknya saja tanpa melakukan aktivitas di Indonesia, maka haknya bisa dimohonkan kepada kantor PVT supaya tidak dilaksanakan di Indonesia. Seperti itu kira-kira. Ya, baik Pak. Terima kasih atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Pertanyaan selanjutnya ini dari Bapak Sentosa Sembiring. Beliau bertanya, dalam penjelasan bagian pertama, dijelaskan pada waktu permohonan PVT disertakan juga nama varietas. Apakah ini ada kaitannya dengan merek dagang? Jika demikian, nama merek dagang tidak perlu didaftarkan lagi kantor merek. Apakah nama varietas tersebut tidak perlu lagi didaftarkan ke kantor merek? Dan satu lagi Pak,
pada penjelasan bagian kedua dijelaskan cukup banyak dibutuhkan makanan untuk penduduk. Apakah ada kemungkinan negara atau pemerintah yang membeli hasil pemuliaan tanaman dari pemulia untuk dibagikan kepada petani? Terima kasih Pak Warsidi. Ya, terkait dengan penamaan, jadi nama varietas untuk keperluan PVT itu biasanya terintegrasi dengan untuk pelepasan dan untuk pendaftaran. Jadi begitu nama itu sudah dipakai untuk pelepasan, untuk pendaftaran, maka apabila mau dimintakan perlindungan, maka nama itu juga yang harus dipakai. Di dalam dokumen permohonan HPPT juga dimintakan informasi terkait dengan nama lain. Nama lain itu adalah pertama nama atau kode persilangan atau kode pemuliaan. Itu biasanya kita minta. Kemudian yang kedua adalah nama lain, misalnya kalau sudah diperjualbelikan itu merek dagang. Jadi merek dagang itu bisa diinformasikan kepada kami sebagai nama lain. Nama lain juga bisa berasal dari nama yang dipakai untuk nama di luar negeri, tapi ternyata nama itu tidak cocok dengan ketentuan yang ada di Indonesia. Kan tadi ada persyaratan penamaan ya, ada yang tidak boleh ini, tidak boleh ini. Tapi kalau di luar negeri kan mungkin berbeda aturan penamaan itu. Sementara nama itu sudah dipakai di luar negeri, kemudian dari luar negeri diminatkan ke Indonesia. Ternyata nama yang diusulkan dari luar negeri sudah disetujui, tapi ternyata di Indonesia tidak sesuai. Maka kita pakai sebagai nama lain. Ya, nama yang PVT-nya harus nama yang sesuai dengan ketentuan di Indonesia. Termasuk merek tadi ya, beli merek itu bisa diinformasikan ke kami sebagai nama lain dalam dokumen permohonan HPPT. Jadi tadi ketentuannya penamaan itu kalau boleh dibuka lagi Mbak mengenai persyaratan penamaan, slide yang terkait dengan penamaan itu kan di poin terakhir disebutkan bahwa terus syarat varietas. Nah, ini kan syarat yang ketujuh itu tidak menggunakan merek dagang untuk barang atau jasa yang dihasilkan dari bahan propagasi seperti benih, bibit, bahan yang dihasilkan dari varietas lain, jasa transportasi dan penyewaan. Ini persyaratannya hanya ini. Kalau misalnya merek dagang kemudian juga dipakai sebagai nama varietas, sepanjang memenuhi persyaratan ini boleh. Tapi nanti juga dikaitkan dengan ketentuan merek yang ada di Kumham. Intinya nama itu harus memenuhi persyaratan yang 7 ini. Kalau misalnya menggunakan merek dagang yang sudah didaftarkan ke kantor ke Kementerian Hukum dan HAM, maka ini juga bisa. Tapi kembali lagi nanti kita akan cek berdasarkan ketentuan 7 syarat ini. Kemudian yang kedua tadi apa, Mbak? Untuk pertanyaan yang kedua, apakah ada kemungkinan Pak negara atau pemerintah bisa membeli hasil pemuliaan? Ya. Kemungkinan itu tentu tidak tertutup ya. Tapi kalau misalnya terjadi pembelian oleh negara, tentunya negara mempunyai pertimbangan-pertimbangan. Misalnya varietas itu sangat-sangat penting untuk keperluan nasional. Tapi kan negara dalam hal ini pemerintah, lebih khusus lagi Kementerian Pertanian kan mempunyai badan litbang yang bisa menghasilkan varietas sesuai dengan yang
diperlukan oleh negara. Jadi nanti negara melalui Kementerian Pertanian bisa memerintahkan kepada Badan Litbang untuk menciptakan varietas sesuai yang diperlukan. Tapi kalau misalnya dalam kondisi tertentu, sementara pemuliaan kan memerlukan waktu lama. Sementara butuhnya sekarang barang itu di Kementerian Pertanian belum tersedia. Yang ada yang punya swasta atau punya orang perorangan. Maka ini dimungkinkan apabila negara membutuhkan maka bisa dengan cara membeli. Tapi kasus itu kan sekarang belum pernah terjadi ya. Tapi peluang itu terbuka sepanjang kondisinya memenuhi persyaratan. Tapi kalau kondisinya normal maka negara melalui Kementerian Pertanian bisa melakukan perencanaan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Misalnya sekarang negara atau kita sedang mengalami kekeringan akibat perubahan iklim yang begitu berat, sehingga negara memutuskan untuk menciptakan varietas-varietas yang tahan kekeringan. Atau karena intrusi air laut sudah semakin dalam, maka bisa dibuat varietas-varietas yang tahan terhadap salinitas. Nah, ini kan bisa diprogramkan. Nah, tapi kalau misalnya tadi yang kasus negara dalam hal menghadapi wabah yang tidak terduga, kan kita istilahnya serangannya mendadak. Nah, dalam kondisi terserang mendadak seperti bencana yang tidak terduga-duga, maka dimungkinkan negara menggunakan haknya dulu tadi, yang dianggap tidak melanggar HPPT, kan ada tadi. Penggunaan varietas yang dilindungi oleh negara dalam mengatasi permasalahan pangan dan obat-obatan. Pertama menggunakan itu. Kalau itu tidak tercapai, ya dibeli, misalnya begitu. Tapi pertama tahapannya kan dalam kondisi normal, negara punya perangkat untuk menghasilkan varietas yang diperlukan. Yang kedua, dalam kondisi tertentu tadi, undang-undang mengatakan negara atau pemerintah boleh menggunakan varietas yang dilindungi untuk tujuan tertentu. Tapi kalau dalam kondisi paling buruk misalnya, mudah-mudahan tidak terjadi ya, itu sangat dimungkinkan negara membeli karena kondisinya memang tidak memungkinkan dalam waktu dekat membuat varietas yang diperlukan. Saya kira itu. Ya, baik Pak. Terima kasih atas jawabannya. Nah, kita masuk nih ke pertanyaan terakhir. Itu ditanyakan oleh Bapak Raditya Farhan. Beliau bertanya, apabila sebuah jenis tanaman hasil pemulihan sudah terdaftar, lalu ditemukan ada tanaman yang serupa yang merupakan hasil alami, apakah tanaman yang terdaftar masih dilindungi, Pak? Ya, jadi Pak Raditya, terima kasih. Intinya adalah kita menggunakan konsep first to file. Ya, artinya pertama itu yang diakui. Baik itu varietas yang dihasilkan melalui kegiatan pemuliaan maupun dari seleksi alam yang berupa varietas lokal. Begitu ada satu varietas yang sudah dilindungi, kemudian ada varietas yang mirip, maka kembali lagi ke konsep tadi, bahwa ada varietas-varietas tanaman yang tidak bisa diberikan HPPT untuk varietas yang sulit atau tidak bisa dibedakan dengan varietas yang sudah dilindungi. Ya, jadi begitu pertama ada varietas yang sudah dilindungi dengan karakter tertentu, kemudian ada ditemukan varietas yang mirip, maka yang diakui pertama adalah yang sudah tercatat atau terdaftar terlebih dahulu. Jadi istilahnya first to file ininya konsep yang kita pakai. Jadi walaupun yang berikutnya sebetulnya sudah lama, tapi lamanya itu disimpan, tidak didaftarkan. Begitu ada yang menemukan yang baru dengan sifat-sifat yang sama, tapi kemudian dia lebih cepat mengajukan perlindungan ke PVT. Maka ini dipakai konsep first to file, di mana yang pertama kali dilindungi itulah yang diakui. Kemudian kalau ada yang berikutnya yang mirip-mirip atau bahkan sama persis, maka yang berikutnya itu tidak bisa dilindungi lagi. Seperti itu.
Ya, baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Itu barusan pertanyaan terakhir di sesi ketiga kita. Jadi itu merupakan juga terakhir kali jawaban dari Pak Warsidi untuk pertanyaan-pertanyaan dari para peserta. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang lain yang belum bisa terjawab, kami mohon maaf karena lumayan banyak juga pertanyaan yang masuk. Jadi kita hanya bisa menjawab beberapa pertanyaan. Baiklah, karena ini sudah di penghujung acara, saya akan memberikan kesempatan untuk Pak Warsidi menyampaikan final statement terkait dari materi kita hari ini. Untuk waktu dan tempat saya persilakan, Pak. Silakan. Baik, terima kasih Ibu Rehan ya atas waktunya untuk closing statement kali ya. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih atas kesempatannya untuk berbicara terkait dengan informasi sekitar perlindungan varietas tanaman, sehingga ini sedikit banyak membantu tugas kami dalam mensosialisasikan, ya, karena kami tidak mungkin menjangkau seluruh stakeholder PVT, ya, baik itu yang terkait dengan pemulia perusahaan maupun konsultan PVT dan pihak-pihak lain termasuk mahasiswa atau pemerhati masalah PVT. Ini merupakan hal yang positif, ya, bisa membantu kami dari Kementerian Pertanian untuk menyebarluaskan PVT karena keterbatasan kami merasa terbantu dan tertolong dengan adanya kegiatan ini. Yang kedua, apa yang kami sampaikan mudah-mudahan ini bisa memberikan sedikit pemahaman bagi yang mungkin ada kaitannya dengan PVT atau bagi yang belum mempunyai varietas atau bukan sebagai lembaga penelitian atau penghasil varietas, sekurang-kurangnya ini menjadi pengetahuan bersama kita, dan khususnya bagi Bapak Ibu sekalian yang terkait dengan varietas, nanti suatu ketika ingin mengajukan hak varietas, sekurang-kurangnya ini sudah menjadi bahan awal untuk bisa mempersiapkan apa-apa saja yang bisa dilakukan mengenai nanti teknisnya benar tidaknya, tidak ada yang tabu apabila nanti ditemukan. Untuk yang pertama kali pasti tidak selalu mulus, banyak pemohon-pemohon yang awalnya istilahnya dokumennya itu mondar-mandir dari kantor PVT, dibalikin lagi, masuk lagi, keluar lagi, perbaiki lagi, dan itu bisa sampai dulu sampai berkali-kali, bahkan bisa bertahun-tahun. Tapi dengan adanya acara ini, mudah-mudahan ini bisa mempercepat kalau ada yang ingin mengajukan permohonan PVT, sehingga bisa mempersingkat. Karena satu lagi, Mbak, ini di undang-undang mengatakan bahwa kantor PVT harus sudah menjawab permohonan hak PVT itu paling lama 24 bulan sejak selesainya diumumkan tadi. Diumumkan tadi kan di tahap keempat ya. Sejak tahap keempat itu kantor PVT harus sudah menjawab diterima apa ditolak. Nah, ini juga bisa semakin pemohon itu semakin memahami, artinya ini bisa memperpendek waktu dari maksimum 24 bulan ini, mudah-mudahan bisa kurang dari itu. Jadi yang berikutnya kami mohon maaf kalau mungkin ada hal-hal dalam penyampaian, ada kata-kata atau hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Mudah-mudahan nanti dari Bapak Ibu sekalian bisa juga menyebarluaskan informasi ini kepada pihak-pihak yang memerlukan, termasuk dari Ambadar, mohon dibantu kami, dan kami banyak berkomunikasi dengan Pak Reza, dengan Bu Nabila terkait dengan permohonan hak PVT, mudah-mudahan ini bisa terrealisasi dalam waktu dekat. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf. Salam untuk Bu Anissa, Pak Maesa, terima kasih sekali lagi, dan Bu Rehan atas kesempatannya.
Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di event-event yang lain. Terima kasih dari kami. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Warsidi atas penyampaian final statement-nya dan sekaligus juga terima kasih atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat bagi kita semua, khususnya terkait dengan pelindungan varietas tanaman. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.